Oke, akan kita lanjutkan ya untuk video kali ini, di mana di sini kita lihat ya tadi sudah sampai ke materi ini, dimana untuk menghitung waktu diperlukan untuk menemukan dosis obat ke satu jumlah tertentu dalam tubuh, maka kalian bisa menggunakan persamaan ini. Ini persamaan 10.6 di buku Shargel. Kemudian nanti kalian bisa memahami pada gambar 10.3 juga gambar 10.4 ya, yang dimana pada gambar tersebut ya, pada buku Shargel ya, itu misalnya ya kalian akan melihat bagaimana jumlah obat ya, jumlah obat dalam tubuh versus waktu ya bagi obat yang terbatasi oleh kapasitas ya pada dosis IV. Nah, itu nanti akan kalian lihat di mana yang untuk gambar 10.3 itu di mana kita lihat KM adalah konstan. Sedangkan pada gambar 10.4 itu Vmax-nya yang akan konstan. Maka akan terlihat sekali bagaimana kurvanya jika KM konstan dan jika Vmax-nya yang adalah konstan. Oke. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa mengerjakan soal latihan di Shargel halaman 235 dan 236 pada buku Shargel edisi 7. Oke, nanti akan apabila masih ada yang belum paham akan bisa kalian tanyakan pada Zoom meeting kita. Nah, selanjutnya akan kita bahas bagaimana penentuan KM dan VM. Ya, ada beberapa macam metode, yakni adalah metode grafik ya. Kalian bisa lihat di sini ya, dengan persamaan ini kalian misalnya ya untuk sumbu Y adalah 1 per V dan 1 per C adalah sumbu X, dimana kalian bisa menggunakan persamaan ini. V sama dengan ya kecepatan ya eliminasi maksimum kali C per kapasitas sistem enzimatik ya plus konsentrasi obat, dimana ya ini bisa kalian turunkan persamaannya adalah seperti ini ya. 1 per V ini adalah sumbu Y nya dan 1 per C adalah sumbu X ya. Y sama dengan ini B X plus A. Jadi dari sini kalian bisa lihat slope-nya adalah KM per VM. Sedangkan intercept-nya ya di sini ya adalah ya minus 1 per VM ya. Oke, di sini minus 1 per VM adalah untuk intercept dari garis tersebut. Nah, kalian bisa lihat dan kalian bisa atur untuk persamaan garis ini, di mana ya pada di sini kalian lihat ya pada rumus ini titik-titik pada kurvanya kurang menyebar, jadi agak kurang disukai ya. Jadi di sini untuk intercept garisnya adalah di sini adalah 1 per Vmax ya, dan slope sama dengan KM per VM. Oke. Nah, kemudian kalian bisa lihat di sini metode grafik, dan ada lagi dengan persamaan baru ya. Kita lihat di sini ya, tadi bisa ngomong persamaan V sama dengan VM kali C per KM plus C ya. Ada lagi dengan persamaan ini ya, V sama dengan minus KM per VC plus VM atau C per V sama dengan 1 per VMC plus KM per VM. Kita lihat daripada rumus ini ya, di sini gambar dari kurva C per V versus C, sumbu Y-nya adalah C per V adalah sumbu Y-nya, maka akan menghasilkan garis lurus dengan slope-nya adalah 1 per VM ya, dan interceptnya adalah KM per VM, dan ini cukup banyak disukai karena akan terlihat garisnya menyebar merata. Sedangkan pada gambar di sini ini menggunakan rumus V sama dengan minus KM dikali V per C plus VM. Dari sini kita lihat kurvanya ya, ini gambar dari V ya, V adalah sumbu Y ya kan, dan V per C adalah X ya kan, sama dengan BX plus A, dimana sini akan menghasilkan juga garis lurus tetapi titiknya juga masih ada yang menumpuk ya. Ini akan kita lihat di sini dimana slope-nya adalah minus KM sedangkan intercept-nya adalah VM ya. Nah, kita lihat lagi di sini ya bagaimana penentuan ya kapasitas sistem enzim dan juga laju maksimum ya. Nah, pada keadaan tunak, laju metabolisme obat dianggap sama dengan laju masuknya obat ya. Jadi sama laju metabolisme itu akan dianggap laju sama dengan laju masuknya obat. Tapi di mana nilai KM dan VM ya, kapasitas sistem enzim dan juga laju maksimum itu sangat dipengaruhi oleh usia
bagaimana keadaan patologi pasien serta adanya senyawa yang mengganggu transport ataupun eliminasi. Nah, kalian bisa lihat di Shargel di sini di mana R atau laju masuknya obat, ya, laju masuknya obat itu sama dengan VM, ya, dikalikan konsentrasi pada keadaan steady state, ya, per km plus konsentrasi pada keadaan steady state. Ya, ini kalian kita lihat di sini, ya. Itu ada di persamaan rumus 10.11 di Shargel halaman 238. Nah, persamaan ini bisa kalian turunkan menjadi ini, ya, 1 per R sama dengan km per Vm kalikan 1 per CSS plus 1 per km. Nah, artinya biar kita bisa menentukan Y sama dengan B X plus A, dimana di sini kita lihat sumbu Y-nya adalah 1 per R, kemudian di sini X-nya adalah 1 per CSS, B-nya, slope-nya adalah km per Vm, dan di sini untuk interceptnya 1 per km. Ya. Kemudian, ya, di sini bisa kalian lihat juga, ya, bagaimana, ya, bisa juga dengan rumus ini, R sama dengan Vm minus km R per CSS, dan digambar grafik, ya, bisa juga dengan digambar grafik R versus C steady state dengan langkah-langkah seperti pada Shargel halaman 239. Jadi sini ada beberapa metode, ya, untuk penentuan km dan Vm pada pemberita ada 3 macam, ya, dengan persamaan ini, dengan persamaan ini 1 per R, ya, sama dengan km per Vm, ya, kalikan 1 per CSS steady state plus 1 per km ini pada 10.12, atau bisa kalian menggunakan persamaan 10.13, ya, pada Shargel, atau kalian juga bisa menggunakan, ya, di sini, ya, untuk persamaan 10.13 dan juga metode C, ya, ini 10.14, ya. Kemudian bisa juga menggambar plotnya langsung, kan bisa lihat langkah-langkah di Shargel, ya, untuk metode C. Ya, kalian bisa lihat contoh soal Shargel edisi 7 di halaman 238 dan 239. Silahkan kalian pelajari. Ada lagi nanti penentuan KM dan VM dengan metode langsung. Nah, untuk penentuan KM dan VM dengan metode langsung ini, jika hanya diketahui 2 konsentrasi tunak dari suatu obat, maka tidak bisa memakai grafik dalam penentuan KM dan VM. Ya, artinya diketahui hanya 2 konsentrasi tunak. Ya, maka KM dan VM dapat dihitung dengan cara ini, ya. Ini R1-nya berapa, R2-nya berapa. Nanti akan kita lihat, maka kapasitas sistem enzimatiknya di sini. Ya, R2 minus R1 per R1 per C1, ya, plus R2 per C2. Nah, bagaimana menghitung VM? Nah, VM dihitung dengan substitusi KM, ya, ke dalam persamaan R1 dan R2. Nah, paham? Di sini, jadi di sini akan kita lihat, dan setelah kalian bisa menghitung KM, ya, jadi VM disubstitusi dengan substitusi KM, ya, ke dalam 2 persamaan ini, ya. R1-nya sudah diketahui, R2-nya sudah diketahui, maka kalian bisa menghitung VM, ya, disubstitusikan ke sini, ya. Ini penentuan KM dan VM dengan metode langsung. Nah, sekarang kita fokus bagaimana farmakokinetika nonlinear yang disebabkan oleh ikatan obat protein. Ya, ikatan obat protein ini akan memperpanjang waktu paruh eliminasi suatu obat. Apakah betul? Ya, artinya tes tengahnya akan menjadi lebih panjang, ya, mempanjang waktu paruh eliminasi. Nah, obat yang terikat protein konsentrasi pada plasma dan dieliminasi lebih lambat dengan laju yang non-linear. Jika obat tersebut terikat konsentrasi dalam plasma dan eliminasinya mengikuti non-linear, maka dia akan menjadi lebih lambat. Laju eliminasi yang lebih lambat ini kenapa? Karena sedikit obat bebas yang tersedia untuk filtrasi glomerulus, ya, sehingga bisa diekskresikan lewat ginjal. Artinya apa di sini, ya? Kan kalian ingat tadi aminoglikosida itu dia menyebabkan nefrotoksik, ya. Ketika, ya, ataupun aminoglikosida, tetapi di sini aminoglikosida, seperti misalnya untuk penitoin itu ikatan obatnya proteinnya cukup tinggi, ya, dimana otomatis obat yang tersedia, obat bebas itu sedikit, ya. Apa yang terjadi? Nah, di sini, ya,
Obat yang tingkat protein konsentrasi pada plasma dan eliminasi lebih lambat dengan laju yang non linear. Obatnya akan lebih lambat. Kenapa? Karena dia tidak linear. Ya, ini karena sedikit obat bebas yang tersedia untuk difiltrasi glomerulus. Nah, konsentrasi obat CF dapat dihitung sebagai berikut. CF sama dengan konsentrasi obat bebas sama dengan CP dikalikan 1 minus fraksi obat yang terikat. Nah, di sini ya, untuk obat model kompartemen 1 dengan ikatan protein ya, eliminasi obat hanya terjadi pada obat bebas pada laju order ke-1 dan obat terikat tidak dieliminasi. Artinya obat yang terikat protein tidak akan dieliminasi. Farmakokinetik eliminasi nonlinear lebih terlihat pada dosis yang lebih tinggi. Kenapa? Karena lebih banyak obat bebas ya. Ketika dosisnya awal banyak, maka obat bebas terus akan lebih banyak. Dan awal dari eliminasi obat pasti akan lebih cepat karena akan bisa terlihat obat bebas banyak, maka eliminasi bisa lebih jelas terlihat karena juga cukup banyak yang dieliminasi. Nah, awalnya konsentrasi obat bebas naik secara lambat. Tapi jika dosis obat dinaikkan sampai di bawah titik penjenuhan ya ikatan protein, maka konsentrasi obat bebas dapat naik tiba-tiba. Ya, oke, dia naik secara lambat, tetapi kalau sudah jenuh dia langsung naik ke atas, ya, naik ke atas dengan tiba-tiba. Dan konsentrasi obat bebas hendaknya selalu dihitung untuk memastikan bahwa pasien menerima dosis yang tepat. Lihat di sini kenapa? Karena ini sangat berbahaya. Ya, makanya kenapa ya ketika dia mengalami penjenuhan karena penelitian yang lain seperti fenitoin, ya itu juga ini karena kalau dosisnya tinggi maka obatnya akan menaik secara tiba-tiba dan akan melebihi ambang batas terapi ya. Oke, nah itu sekian dulu ya untuk penjelasan saya pada farmakokinetik nonlinear ya. Agar kalian lebih paham, saya sangat menyarankan kalian untuk mempelajari latihan soal Sargel di halaman 254 dan 255 ya, karena dengan mengerjakan latihan soal kalian akan lebih paham dan kalian ya bisa menanyakan jika masih ada yang belum paham untuk latihan soal ini pada Zoom meeting kita ya, atau nanti di forum diskusi yang akan saya buat di Simari. Oke, sekian dulu untuk pertemuan farmakokinetika nonlinear hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.